Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitri Amalia dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Pancasila bertema Wawasan Nusantara dengan Kepulauan Papua. Kepulauan Papua adalah kawasan geografis yang mencakup wilayah bagian timur Indonesia, terdiri dari Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari Papua Barat Daya Pasifik dan memiliki keunikan geografis, budaya, dan ekologis yang signifikan. Geografis. Yang pertama adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland dengan luas sekitar 786.000 km. Pulau ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian barat merupakan wilayah Indonesia yang terdiri dari 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya. Terus tuh ada bagian timur merupakan negara independen, yaitu Papua Nugini. Yang kedua yaitu pulau-pulau kecil. Wilayah Kepulauan Papua juga meliputi gugusan pulau seperti Kepulauan Raja Ampat, Biak, Yapen, dan banyak pulau kecil lainnya. Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan merupakan salah satu kawasan dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Papua adalah rumah bagi spesies-spesies endemik seperti burung cendrawasih, kasuari, dan kengguru pohon. Wilayah ini mencakup hutan hujan, pegunungan tinggi dengan salju abadi yaitu Puncak Jaya dan terumbu karang. Papua dihuni oleh lebih dari 250 suku asli dengan bahasa dan budaya yang beragam. Beberapa suku terkenal termasuk Dani, Asmat, dan Kamara. Masing-masing memiliki tradisi unik seperti ukiran kayu, seni anyam, dan tradisi adat. Ada lebih dari 300 bahasa lokal yang digunakan, menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman bahasa tertinggi di dunia. Papua terkenal dengan seni ukir, ritual adat, dan festival budaya seperti Festival Lembah Baliem dan Festival Danau Sentani. Selanjutnya, Papua juga memiliki potensi dan tantangan. Yang pertama, potensi alam. Papua kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, gas alam, dan kayu. Tambang Grasberg adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Adapun tantangannya, wilayah ini menghadapi isu-isu seperti konflik sosial politik, ketimpangan pembangunan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat eksploitasi sumber daya alam. Papua memiliki banyak destinasi wisata unggulan seperti Raja Ampat yang dikenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Adapun Danau Sentani, yaitu danau besar yang dikelilingi oleh pemandangan pegunungan yang indah. Adapun Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia dan salah satu dari Seven Summit dunia. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah tengah Pulau Papua. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 11 November tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 sebagai bagian dari pemekaran Provinsi Papua. Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di kawasan tersebut. Ibu kota dari Papua Tengah yaitu Nabire dengan jumlah kabupaten yaitu 8, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya. Luas wilayah dan penduduk. Luas wilayah sekitar 112.107,71.000 km. Jumlah penduduk pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 1,2 juta jiwa. Populasi di provinsi ini terdiri dari berbagai suku asli Papua seperti suku Melayu,
suku Mani, suku Amome, Dani, dan lainnya, dengan budaya yang sangat beragam. Papua Tengah memiliki bentang alam yang sangat bervariasi, termasuk pegunungan, dataran tinggi, lembah, serta pesisir. Gunung-gunung seperti Gunung Puncak Jaya terletak di wilayah ini, yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Perekonomian Papua Tengah sebagian besar bergantung pada pertambangan, yaitu pada Kabupaten Mimika adalah lokasi tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Selanjutnya yaitu pertanian. Suku lokal di dataran tinggi mengelola pertanian tradisional seperti umbi-umbian dan sayuran. Dan adapun perikanan, wilayah pesisir seperti Nabire memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Adapun budaya dan tradisi, provinsi ini kaya dengan budaya tradisional yang meliputi rumah adat, yaitu Honai, yang khas untuk masyarakat dataran tinggi. Selanjutnya ada upacara adat seperti bakar batu yang sering dilakukan untuk merayakan kebersamaan. Dan ada pun kerajinan tangan seperti noken, yaitu tas tradisional khas Papua, banyak diproduksi di wilayah ini. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999. Namun, operasional pemerintahannya baru berjalan sejak tahun 2023. Pada tahun 2022, Papua Barat dimekarkan lagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ibu kota dari Papua Barat yaitu Manokwari. Batas wilayahnya yaitu sebelah utara yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah barat berbatasan dengan Papua Barat Daya. Luas wilayah sekitar 102.955.000 km. Jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa pada data tahun 2023. Papua Barat dihuni oleh masyarakat asli Papua seperti suku Arfak, Biak, dan Dorari, serta pendatang dari berbagai suku di Indonesia. Papua Barat terkenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terutama di kawasan perairannya seperti Raja Ampat, salah satu destinasi wisata dunia dengan terumbu karang dan keindahan laut yang menakjubkan. Selain itu, hutan hujan tropis di Papua Barat menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik. Perekonomian Papua Barat sebagian besar bergantung pada pertanian dan perkebunan, yaitu sagu, kelapa, dan kakao. Adapun perikanan, perairannya kaya akan ikan dan hasil laut lainnya. Dan ada pariwisata, wisata bahari seperti Raja Ampat menjadi andalan, dan pertambangan, potensi tambang emas, minyak bumi, dan gas alam. Papua Barat memiliki kekayaan budaya yang khas seperti tari-tarian tradisional, yaitu tari perang, tari tumpuk tanah. Adapun alat musiknya yaitu alat musik tifa dan tradisi nyanyian masyarakat asli di Papua. Pakaian adat umumnya dihiasi dengan motif khas Papua berbahan alami. Adapun potensi dan tantangan dari Provinsi Papua Barat yaitu yang pertama adalah potensi keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan budaya unik menjadi keunggulan. Terus itu ada pun tantangannya, infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta konflik sosial yang kadang muncul. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya adalah salah satu provinsi baru di Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 9 Desember tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022.
Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Pembentukan Papua Barat Daya bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas otonomi daerah. Ibu kota dari Papua Barat Daya yaitu Sorong. Batas wilayahnya pun ada pun di sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Halmahera. Luas wilayah yaitu sekitar 41.839 km. Papua Barat Daya terdiri dari 6 kabupaten, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibra. Jumlah penduduknya yaitu sekitar 500.000 jiwa pada data tahun 2023. Suku asli yaitu suku Moai, Biak, Maya, dan suku-suku asli Papua lainnya. Mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, diikuti oleh Islam, Hindu, dan kepercayaan lokal. Papua Barat Daya memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan ekonomi, antara lain pariwisata. Raja Ampat adalah destinasi wisata dunia yang berada di wilayah ini, terkenal dengan terumbu karang, pantai indah, dan keanekaragaman hayati lautnya. Yang kedua, perikanan. Perairan ini kaya akan hasil laut seperti tuna, cekalang, dan udang. Yang ketiga, hutan dan perkebunan, yaitu kayu, kelapa, dan hasil hutan lainnya. Yang keempat, energi dan pertambangan, potensi minyak dan gas bumi, serta mineral lainnya. Papua Barat Daya memiliki budaya khas yang mencerminkan keanekaragaman suku di wilayah tersebut, seperti tarian tradisional yaitu tari tumbuk tanah dan tari suling tambur. Alat musiknya yaitu tifa dan seruling tradisional. Kearifan lokal yaitu sistem gotong royong dan tradisi adat dalam menjaga hutan dan laut. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan adalah salah satu provinsi baru di Indonesia yang resmi dibentuk pada tanggal 30 Juni tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Ibu kota dari Papua Selatan yaitu Merauke. Batas wilayah sebelah utara yaitu berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah. Luas wilayah sekitar 119.749 km, menjadikannya salah satu provinsi terbesar di Indonesia dari segi luas. Provinsi Papua Selatan mencakup 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven di Joel. Jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa pada data tahun 2023. Suku aslinya yaitu suku Marin, Asmat, Aulyu, dan Kombai. Mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, diikuti oleh Islam, Katolik, dan kepercayaan adat. Selain bahasa Indonesia, masyarakat menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Marin dan Asmat. Papua Selatan memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, seperti pertanian dan perkebunan. Merauke dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan potensi besar dalam padi, sagu, dan kelapa sawit. Adapun perikanan, perairan Laut Arafura kaya dengan sumber daya ikan. Adapun kerajinan tradisional, suku Asmat terkenal dengan seni ukir kayu yang bernilai tinggi. Adapun hutan dan kehutanan, wilayah ini memiliki hutan tropis yang menjadi sumber kayu dan hasil hutan non-kayu seperti rotan. Dan selanjutnya yaitu tambang, memiliki potensi yang belum sepenuhnya dieksploitasi.
Adapun budaya tradisional dari Papua Selatan, yaitu suku Asmat terkenal dengan ukiran kayu artistik yang syarat makna spiritual. Dan ada tarian tradisional yaitu tari perang dan tari-tarian adat lainnya sering digunakan dalam upacara adat. Adapun pakaian adat biasanya menggunakan bahan alami seperti kulit, kayu, bulu burung, dan anyaman daun sagu. Tradisi sagu sebagai makanan pokok, sagu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan adalah salah satu provinsi baru di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 30 Juni tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan di wilayah pegunungan yang sebelumnya sulit menjangkau. Ibu kota dari Papua Pegunungan yaitu Wamena atau Kabupaten Jayawijaya. Adapun batasan wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Papua, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah. Luas wilayah sekitar 94.000 km. Mencakup wilayah pegunungan tengah Papua yang terkenal dengan topografi bergunung-gunung dan lembah subur. Adapun Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo. Jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa pada data tahun 2023. Suku asli mayoritas ini dihuni oleh suku-suku asli Papua seperti suku Dani, Yali, Lani, dan suku-suku lainnya. Selain bahasa Indonesia, masyarakat menggunakan beragam bahasa daerah seperti Dani, Yali, dan sebagian besar penduduk menganut agama Kristen, diikuti Katolik dan kepercayaan adat. Wilayah Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, yaitu Lembah Baliem di Jayawijaya adalah salah satu wilayah subur yang dikenal dengan budidaya ubi jalar, jagung, dan kentang. Adapun peternakan babi menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat. Dan yang kedua adalah pariwisata. Lembah Baliem terkenal dengan destinasi wisata budaya dan alam, terutama melalui Festival Lembah Baliem. Pegunungan dan lembah yang indah seperti di Yahukimo dan Pegunungan Bintang menjadi daya tarik wisata. Ketiga, hasil hutan. Kayu dan hasil hutan non-kayu seperti madu hutan. Provinsi ini kaya dengan tradisi budaya unik yang masih dijaga oleh masyarakat adat, seperti pakaian adat, yaitu kotake, penutup tubuh pria, dan pakaian berbahan serat alam. Tari tradisional, tarian perang, dan tari tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakat suku pegunungan. Itu ada upacara adat, tradisi bakar batu sebagai bagian dari perayaan dan penyelesaian konflik. Adapun kerajinan tangan seperti anyaman nuken, tas tradisional Papua yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama yaitu bahwasanya saya telah mempelajari bahasa Nusantara dari Kepulauan Papua. Saya mengetahui bahwa Pulau Papua yang terletak di bagian paling timur Indonesia merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Pulau Papua berada di wilayah Indonesia bagian timur, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Wilayah Indonesia di Pulau Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pulau ini kaya akan keanekaragaman
alam dan berada di kawasan Pasifik, menjadikan salah satu wilayah strategis bagi Indonesia. Keanekaragaman budaya, Papua memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dan bahasa lokal. Masyarakat adat Papua kaya akan tradisi seperti seni ukir, tari-tarian, dan lagu daerah. Tradisi unik seperti rumah honai, pakaian adat koteka, dan festival-festival budaya seperti Festival Lembah Baliem mencerminkan keunikan Papua. Papua juga memiliki ekosistem yang sangat kaya, termasuk hutan hujan tropis, pegunungan bersalju, yaitu Puncak Jaya, serta lautan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, seperti yang ditemukan di Raja Ampat. Hutan Papua adalah salah satu paru-paru dunia, menyimpan flora dan fauna endemik seperti burung cendrawasih dan kanguru pohon. Papua terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, terutama tambang emas dan tembaga, seperti di tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Selain tambang, Papua juga memiliki potensi besar dalam perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Pertanyaan kedua, bahwa setelah saya mempelajari wawasan Kepulauan Papua, ada beberapa hal yang menarik yang saya ketahui, yaitu keunikan alam dan lingkungan Papua memiliki salju abadi di Puncak Jaya yang menjadikannya satu-satunya wilayah bersalju di Indonesia meskipun berada di daerah tropis. Raja Ampat adalah surga bawah laut dunia dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di bumi. Hutan Papua menjadi salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia yang memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Kekayaan budaya dan bahasa Papua adalah rumah bagi lebih dari 700 bahasa daerah, menjadikannya satu wilayah dengan keragaman tertinggi di dunia. Beberapa masyarakat adat seperti suku Asmat terkenal dengan seni ukirannya yang sangat bernilai. Seni ini tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki makna spiritual. Tradisi seperti perang suku di Lembah Baliem kini dikemas menjadi bagian dari festival budaya tahunan untuk mempromosikan pariwisata. Adapun pola kehidupan yang harmonis dengan alam. Masyarakat Papua hidup sangat bergantung pada alam, baik melalui berburu, meramu, maupun bercocok tanam secara tradisional. Mereka memiliki kearifan lokal yang mendalam dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sagu menjadi makanan pokok tradisional yang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap sumber daya alam lokal. Dan adapun potensi ekonomi yang masih berkembang, selain tambang emas dan tembaga, Papua memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, perikanan, dan kehutanan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menjawab pertanyaan Bapak nomor 3, yaitu bahwasanya setelah saya mempelajari wawasan Nusantara dari Kepulauan Papua, saya mendapatkan keistimewaan dari Kepulauan Papua, yaitu keanekaragaman hayati yang luar biasa. Seperti Papua memiliki hutan hujan tropis, adapun perairan Raja Ampat, dan adapun salju abadi di Puncak Jaya, satu-satunya wilayah bersalju di Indonesia, menjadikannya unik dalam konteks iklim tropis. Terus itu ada keanekaragaman budayanya. Papua memiliki lebih dari 250 suku adat. Dan adapun keberagaman budaya seperti seni ukir Asmat, tari perang, dan tradisi suku seperti Dani, Amume, dan Korowai memperkaya keberagaman budaya Nusantara. Dan adapun keistimewaannya yaitu seperti Festival Lembah Baliem dan Festival Raja Ampat.
adalah contoh upaya pelestarian budaya yang juga menarik wisatawan. Selain itu, keistimewaannya yaitu dari geografis yang unik dan strategis dengan luas sekitar 420.540.000 km. Papua adalah pulau terbesar di Indonesia dan kedua di dunia. Lokasi ini berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Adapun keistimewaannya yaitu kehidupan tradisional yang selaras dengan alam. Banyak masyarakat adat di Papua masih hidup dengan cara tradisional berburu, meramu, dan bercocok tanam secara lokal. Mereka memiliki kearifan lokal dan menjaga keseimbangan alam. Makanan pokoknya seperti sagu dan ubi, serta rumah tradisional seperti honai, mencerminkan adaptasi untuk masyarakat Papua terhadap lingkungannya. Dan keistimewaannya yaitu Papua memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan oleh komunitas lokal, yang menjadi keragaman bahasa tertinggi di dunia. Itulah penjelasan dari saya dari tugas wawasan Nusantara dari Kepulauan Papua. Sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya ingin menyanyikan lagu daerah dari Kepulauan Papua, yaitu Abusai. 1, 2, 3. Abusai kokondo Biara beso randoreri Wuflenso beninima bagi pase. Abusai kokondo Biara beso randoreri Wuflenso beninima bagi pase. Arafabe Aswar akwar Arafabe Aswar akwar. Abuse kokondo Yarabe sorendo dari Bupenso Beninema beki pase. Dadah, salam untuk warga Papua. Dari saya Fitri Amalia, warga Kalimantan Selatan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.